Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalai Fitri dengan NIM 0309203026. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 unsur kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui, Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan ikut dalam menambah kekayaan budaya Indonesia. Nah, Kalimantan Barat ini tergolong daerah yang mendapat julukan 1000 sungai. Nah, mengapa dikatakan dengan 1000 sungai? Karena kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya sering dilayari. Nah, Kalimantan Barat memiliki keberagaman budaya, yaitu terdiri dari 3 etnis mayoritas, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan 4 suku yang ada di Kalimantan Barat, yaitu suku Dayak Iban, suku Dayak Desa, suku Tionghoa, dan suku Melayu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman baru mendengar suku Dayak Desa. Nah, beberapa subsuku Dayak yang umumnya dikenal masyarakat yang ada di Kalimantan Barat antara lain Sebaru, Selakau, Seberuang, Mualang, Batang Lupar, Unduk, Ketua, Ketungau, Kantu Ulu, Sebayu, dan lain sebagainya. Dari banyaknya suku Dayak tersebut, salah satunya adalah suku Dayak Desa yang masih masuk dalam rumpun Dayak Ibanik. Nah, sehingga istilah desa dalam kata ini menunjukkan nama subsuku Dayak, bukan menunjukkan kawasan yang berlawanan dengan kota. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 unsur kebudayaan yang ada di Kalimantan, yang mana unsurnya tersebut yaitu sistem bahasa, sistem religi, dan sistem pengetahuan. Nah, di provinsi Kalimantan Barat ini suku Dayaknya itu lebih banyak, yaitu suku Dayak Iban. Dia lebih mayoritas ke suku Dayak Iban gitu. Nah, sedangkan untuk sistem bahasa dari suku Dayak Desa, di sini saya akan memulai dari suku Dayak Desa. Sedangkan sistem bahasa dalam suku Dayak Desa, dilihat dari segi bahasanya, suku Dayak Desa memiliki kesamaan bahasanya dengan suku Dayak Iban. Nah, yang seperti saya bilang tadi, Kalimantan Barat ini mayoritasnya itu suku Dayak Iban gitu, yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini disebabkan karena Dayak Desa ini berasal dari Umin. Umin itu salah satu daerah yang ada di Kalimantan Barat yang masih berasal dari rumpun yang sama dengan Dayak Iban. Salah satu bentuk keunikan dari bahasa Dayak Desa adalah setiap kata diakhiri dengan kata ai. Nah, kata ai, seperti contohnya itu kayak tuan, diganti an-nya menjadi ai, menjadi tuai, ibu menjadi inai, bapak menjadi apai. Nah, setiap katanya itu diakhiri kata ai. Nah, untuk sistem bahasa di suku Tionghoa yaitu mereka menggunakan bahasa Hakka yang dituturkan di provinsi Kalimantan Barat. Bahasa Hakka yang dituturkan di Kalimantan Barat terdiri beberapa varian menurut asal kelompoknya dari Tiongkok. Hakka di Kalimantan Barat merupakan bahasa pergaulan komunikasi warga Tionghoa di daerah tersebut. Nah, contohnya itu akong. Nah, akong itu menunjukkan kakek, lopo menunjukkan istri, moichi menunjukkan anak perempuan. Untuk sistem bahasa pada suku Melayu, mereka cenderung ke Melayu Pontianak. Nah, bahasa Melayu Pontianak terjadi
jika penutur dan lawan tutur adalah dari masyarakat yang sama, yaitu masyarakat Pontianak. Artinya mereka menggunakan bahasa Melayu ini hanya pada sesama pengguna bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu Pontianak digunakan pada saat berkomunikasi tatap langsung, tetapi penggunaan bahasa Melayu Pontianak pada komunikasi tatap langsung berbeda dengan komunikasi melalui media tulisan. Kata yang mereka gunakan hanya sebagian kecil dari yang dikategorikan sebagai bahasa Melayu Pontianak, yaitu hanya kata yang familiar didengar oleh masyarakat. Penggunaan bahasa Melayu Pontianak yang dapat mudah dimengerti, misalnya dialek Sambas untuk orang Melayu Sambas dan dialek Melayu Pontianak untuk orang Melayu Pontianak. Nah, untuk sistem bahasa suku keempat yaitu suku Iban, yaitu bahasa Iban adalah yang seperti saya bilang, kalau dia Kalimantan Barat itu identik dengan suku Dayak Iban. Nah, bahasa Iban adalah bahasa utama yang dominan dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa daerah digunakan hampir di segala aspek kegiatan seperti di rumah. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari ada suatu ciri khas yang mudah dimengerti oleh orang-orang luar pemakai bahasa Iban. Ciri-cirinya adalah yang saya bilang tadi hampir sama dengan suku Dayak Desa, yaitu penggunaan akhiran ai di setiap kata, seperti tuan menjadi tuai, ibu menjadi inai, bapak menjadi apai. Ada kalanya seseorang harus menggunakan kata atau bahasa halus, seperti apabila hendak berbicara dengan orang tua atau orang yang sebelum dikenal. Ini sepertinya kayak bahasa Jawa ya, kayak Jawa gitu, dia ada yang menggunakan bahasa halus gitu. Contoh dari bahasa halus yang digunakan suku Dayak Iban yaitu Nuan, yang artinya kamu, dipakai untuk berbicara dengan orang yang dihormati seperti kepada orang tua, kepala adat, tuan rumah dan sebagainya. Namun apabila berbicara dengan kawan seusia atau orang yang lebih muda dan sudah akrab, cukup menggunakan kata dek, dik atau kata yang artinya kamu. Nah, untuk unsur kebudayaan yang kedua yaitu sistem religi. Nah, untuk suku Dayak Desa, mereka mengenal tradisi tolak bala. Dalam kebudayaan suku Dayak, terutama pada masyarakat Dayak Desa Umin, masih tetap dilakukan hingga sekarang. Tolak bala dipercaya untuk menghalau malapetaka, walau malapetaka tersebut dapat berbentuk penyakit modern seperti COVID-19. Dalam proses tradisi tolak bala, Dayak Desa terdapat media yang wajib dibutuhkan. Media tersebut adalah pantie. Pantie adalah sebuah patung yang berbentuk seperti tubuh manusia yang dibuat dari pahatan kayu kumpang, sejenis penanam kayu lokal yang ada di pedalaman. Konsep tolak bala di suku Dayak Desa ini berbeda dengan tolak bala yang seperti kita kenal. Nah, konsep tolak bala yang pada masyarakat biasa mencegah tolak bala malapetaka masuk ke daerah desa. Namun dalam suku Dayak Desa malah malapetaka itu diundang, dibuat senang, dan nanti tolak bala itu sendiri yang akan keluar sendiri. Sedangkan untuk sistem religi pada suku Tionghoa yaitu seperti yang kita lihat, yaitu mereka beribadah dengan menggunakan hiu atau dupa dan lilin merah. Nah, setelah itu mereka akan bersembahyang dengan berdiri lalu sujud, berdiri lalu sujud gitu, sebagai sarana peribadatan. Sedangkan sistem religi pada suku Melayu yaitu tradisi tempung tawar. Nah, tempung tawar itu biasanya kita lihat dengan ada acara hajatan, pernikahan dan lain sebagainya. Nah, tempung tawar itu misalnya kalau dia tempung tawar badan, tempung tawar rumah, itu kita upacaranya itu berisi dengan membaca sholawat Nabi atau doa untuk memohon keselamatan. Nah, untuk sistem religi Dayak Iban masih memegang teguh kepercayaan animisme dan dinamisme.
Nah, sistem kepercayaan masyarakat Iban juga memegang kepada Petara yang diartikan sebagai Mahadewa atau Tuhan tertinggi. Selain percaya kepada Petara, masyarakat Dayak Iban juga percaya bahwa ada roh-roh halus yang senantiasa berada di sekeliling manusia. Roh-roh tersebut ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, setiap sungai, gunung, hutan, pohon besar, bukit, bahkan rumah dipercaya masyarakat Iban itu memiliki roh, mempunyai penunggu. Roh-roh tersebut dianggap dan dipercaya sebagai roh-roh suci yang selalu melindungi, mengayomi, menjaga, dan memelihara warga. Sekaligus juga roh-roh tersebut bisa juga menyebabkan bala atau bencana bagi masyarakatnya. Nah, untuk unsur kebudayaan yang ketiga yaitu sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan pada masyarakat suku Dayak Desa yaitu mereka menemukan alat yaitu sumpit, bernama sumpit. Senjata ini merupakan senjata berburu yang berburu untuk suku Dayak Desa yang memiliki bentuk seperti tabung panjang, dan di dalam tabung tersebut terdapat anak panah kecil. Untuk menggunakannya cukup ditiup di salah satu sisi tabung sumpit yang kemudian mengeluarkan dengan cepat anak panah kecil di sisi lain sumpit yang menuju sasaran. Nah, untuk sistem pengetahuan pada masyarakat pada suku Tionghoa yaitu seperti pengobatan tradisional, feng shui, dan arsitektur bangunan. Nah, arsitektur masyarakat Tionghoa ini umumnya berpedoman terhadap arsitektur Asia Timur seperti rumah Cina, Shiheyun, dan Shiheyun. Nah, untuk sistem pengetahuan pada suku Melayu yaitu bahan-bahan dari adanya tradisi tempung tawar. Nah, bahan-bahannya itu ditemukan untuk melengkapi tempung tawar tersebut, yaitu seperti tepung beras kuning, berteh, daun juang-juang, daun ganerusa, daun pacar, serta minyak bau sebagai harum-harumannya. Sedangkan sistem pengetahuan suku Iban yaitu mengenai sistem ruang konsep tempat tinggal, sistem pengobatan tradisional, dan sistem pertanian dengan ladang berpindah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.